di jalan tuh dari Simaksi turun, itu di pertengahan itu kaget buat cewek itu. Kaget mau. Astagfirullahaladzim, kata gue. Lah, kenapa? Itu bang di atas bang, kata dia. Di atas. Lah, itu benar-benar ada kuntilanak. Gue lihat sendiri, nyaksiin sendiri. Iya, di atas pisan. Itu jaraknya 5 meter mungkin ya. 5 meter apa 7 meter. Itu lihat semua tuh ya? Lihat semua, ganteng banget. Kata gue, ini sambil nangis nih, sambil ngomong astagfirullahaladzim banget segini tuh. Gue bilang, sambil gue tutup ini gue matanya. Iya. Gue liat, iya masih ada. Itu gue bingung kalau mau pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Obay Bapela, yang pastinya masih di channel yang sama. Channel yang selalu menampilkan ataupun menayangkan cerita-cerita tentang seputar pendakian. Nah, di cerita video gue kali ini lagi-lagi gue nggak cerita sendiri, tapi ditemenin sama salah satu narasumber. Dan kebetulan narasumber gue ini udah ada nih di samping gue. Mungkin sebagian teman-teman ada yang kenal juga udah ya. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita sapa orang yang ada di samping gue ini. Halo Bang Nuruldin ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Nah, jadi ini ya narasumber gue namanya Bang Nuruldin, biasa disapa Bang Toong Bang ya. Nah, jadi Bang Toong ini dia punya cerita waktu pengalaman pendakian di mana tuh Bang? Gunung Salak ya, Gunung Salak ya, di Melati. Oke. Nah, kira-kira lu ngalamin kejadian apa tuh Bang waktu di pendakian? Teror ya, teror kuntilanak. Oh, teror kuntilanak. Oh, oke, siap. Nah, itu mungkin ya sedikit kisi-kisi dari Bang Toong nih ya. Dia sempat ngalamin kejadian di teror kuntilanak Bang. Oke. Sebelum kita lanjut ke ceritanya Bang Toong nih, gue mau ngucapin makasih banyak buat temen-temen yang udah selalu support channel gue. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel gue, bisa kalian subscribe channel gue yang ada di bawah sini ya. Oke, jadi gue juga di sini kebetulan nih ada produk air Gaza mineral nih ya. Jadi di sini emang selalu gue tampilin terus nih produk ini ya. Jadi buat temen-temen nih yang mau pesen ataupun mau order air mineral ini, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Jadi bisa teman-teman order dah tuh ya. Dari informasi juga nih, dari setiap penjualan air Gaza ini, itu sebagian hasilnya nanti bakal kita donasiin juga nih buat saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Jadi selain kita beli airnya juga, tapi kita dapat pahalanya juga gitu ya teman-teman ya. Oke, Bang Toong, kira-kira udah siap nih buat cerita waktu di pendakian lo itu ya? Iya. Cuman sebelum kita cerita nih Bang ya, kayaknya kita minum dulu aja nih Bang. Iya, biar nggak tegang-tegang juga sih. Jadi sehatnya dapat, pahalanya dapat nih Bang ya. Oke. Enak. Oke, jadi itu aja, langsung kita lanjut ceritanya Bang Toong, ini dia. Jadi waktu itu pendakian perdana gue sih, itu perdana TikTok. Oke. Di gunung Gunung Salak ya Melati. Jadi awalnya itu temen gue yang cewek itu ngajak gue Bang buat TikTokan. Karena gue menarik nih, gue bilang gue belum pernah yang TikTokan di Gunung Salak. Apalagi ini langsung ke Gunung Salak. Oh gitu, berarti ini perdana lu juga nih ya? Gua, iya, itu 2023. Dan akhirnya gue mutusin buat ngajak teman gue lah, 3 orang nih dari Bekasi. Oke. Nah dia bawa temannya 1 orang cowok.
Jadi gua total semua berapa nih? 5 orang. Oh, 5 orang. Gue janjian itu berangkat di hari Minggu. Di hari Minggu, nah, packing juga di rumah gue tuh, ada kumpulnya. Berarti di Bekasi Iya, ya? Bekasi. Oke. Malam itu gue berangkat jam setengah 12 malam. Jam setengah 12 malam dari Bekasi, nyampe itu setengah 2 malam lah. Jam Berarti 2-an ya. 2 jam, 3 jam lah ya? Iya, lumayan jauh juga itu. Oke, siap. Dari situ gue nyampe itu base campnya nggak tahu gue di mana. Oh, Nggak tahu. berarti emang semuanya nggak tahu Nggak base campnya tahu di mana? iya, Oh, bahkan oke. sampai yang cewek ini, yang si kita ini, waktu itu lu kesalap gua di mana base campnya? Gua tidur di masjid bang. Kata gua Oh, berarti bukan di base camp? bukan. Akhirnya gua buat mutusin nih, gua carilah di situ orang. Nah akhirnya gua samperin, ketemulah portal tuh. Portal pas mau ke Simaksinya itu, portalnya itu ada bapak-bapak, gua tanya di situ, gua suruh itu tuh cewek buat nanya sama temen gua tuh yang satu lagi si awal. Nah gua ngerokok tuh, gua di pinggir, gua bilang kok merinding kata gua ya. Nah gak lama emang diketawain di kuping gua, sebelah kanan gua. Oh, itu diketawain aku. Kuntilanak. Iya, akhirnya gua laporan ke temen gua yang namanya si Farhan ini, dia kan bakat tuh. Akhirnya gua laporan tuh ke temen gua yang si Farhan itu. Nah, Blek, lu dengar ketawa cewek, dengar gua. Ya udah, ini ibarat kata mah selamat datang dah kita ke sini. Gua bilang selamat datang. Itu berarti yang denger lu aja apa semuanya denger? Gua doang dengar sama temen gua. Oh. Ternyata dia peka juga. Iya, iya. Akhirnya gue bilang, ayo cabut dah, gimana? Udah ada petunjuk di base camp di mana? Udah bang, kita turun, kita ke kanan. Itu namanya base camp Paudin. Oh, nama udah. base campnya? Iya, nama Paudin tuh nama base camp. Akhirnya gue ke situ, ketemu itu sama penjaga parkiran. Bang, ini saya mau istirahat. Di mana ya? Bang. Akhirnya gue mutusin buat yaudah nggak apa-apa bang, itu di situ aja tuh, di luar di lantai. Oh, berarti di Istirahat dalam situ memang aja. penuh. Iya penuh semua pendaki tuh. Ya, waktu itu emang rame tuh pendaki tuh. Ada yang hotel juga lah, gue nggak tahu tuh hotel mana. Akhirnya gue istirahat 3 jaman dari situ. Bangun pagi itu jam setengah 6, gue prepare, gue beli nasi bungkus di situ, ada warung juga tuh. Oke. Ini nyediain nasi, gorengan, kopi lah semua itu. Akhirnya gue mutusin buat bungkus nasi. Karena emang di Salak itu katanya nggak ada warung. Oh, berarti emang sama sekali nggak ada ya? Nggak ada warung. Bahkan air juga gue nggak tahu. Ya ibarat kata gue pemula, gue nggak tahu ada air apa enggaknya kan. Akhirnya gue nyiapin bekal nasi itu sekitar 3 bungkus lah tuh. 3 bungkus makan bareng-bareng. Air aqua juga 10 botol tuh. 10 botol iya dari bawah. Gue berangkat itu jam 7 pagi dari base camp. Oh, pas mulai start tuh. Iya, 7 pagi ke Simaksi itu sekitaran setengah jam lah. Dari base camp. Dari base camp ke Simaksi setengah jaman, gue registrasi. Itu Simaksinya masih 28.000 tahun 2023. Cuman gue nggak tahu nih kalau sekarang nih. Oh, berarti udah murah juga ya waktu dulu mah ya? Murah dulu. Sekarang nggak tahu nih apa naik apa enggak. Dari situ lah gue registrasi. Itu berangkat itu dari Simaksi itu jam 8 pagi. Dan pagi buat jalan ya gue tuh. Cuman karena temen gue disingkir juga tuh sama yang cewek. Lu mah naik gunung. Jam segini kita baru berangkat, yang lain aja jam berangkat. Ya lah udah santai aja sih. Oh, berarti hitungannya sebenarnya kesiangan ya? Siangan. Oke, udah udah santai aja sih. Lu mau kemana sih naik gunung buru-buru? Tuh. Sama gue juga nggak tahu ya TikTok. Berapa jam gue nyampe? Iya, iya. Gue santai aja nggak gue kira ngapain sih buru-buru naik gunung, santai aja. Ada gue jalan-jalan sampai jam 9 tuh sampai pos 2. Di pos 2 gue istirahat, minum-minum, lanjut lagi gue jalan ke pos 3. Pos 3 itu jam 10-an lah.
gue mutusin buat makan nasi bungkus. Oh, yang tadi lu Iya, bawa. gelar sama gelar kopi juga tuh gua. Cerita-cerita lah di situ. Sambil gua nanya ke yang cewek itu kan dia udah pernah ke situ sama temennya, cuman udah sampai puncak, sampai pos 3. Gua bilang kendalanya apa? Kok bisa nggak sampai puncak? Akhirnya dia cerita dah. Tiba-tiba udah pada capek bang, kata dia, pada nggak kuat. Akhirnya gua mutusin turun. Oke. Lah kata gue bentaran banget. Dia bilang udah ngajakin turun aja. Gue bilang kalau menurut gue sih masih enak ya, dari Simaksi sampai pos 3 itu treknya masih enak. Masih landai Iya. lah. Nah, gue udah pada nyerah, gue bilang gitu. Makanya bang, gue juga ya juga sama egois juga kata dia. Gue yang udah kecapean. Gue bilang, ya, insya Allah dah. Gue bilang ini kita sampai puncak gitu. Cuman ada nggak tahu nih sampai jam berapa. Gue bilang gitu. Lanjut sambil ngobrol sambil ngopi, ketemu dua cewek. Itu namanya si siapa ya, si Neng sama si Putri. Itu pendaki layang tuh ya. Ini lagi lain. Nah itu gue curiga tuh, kata gue lah, ini bocah kagak ada temennya. Gue bilang berduaan doang. Semua tanya bener, berduaan doang. Akhirnya gue keluar lah, nekat banget itu Neng. Iya. Naik berduaan, gue bilang itu gabung aja sini. Iya bang, ada gitu. Akhirnya si cewek gabung lah tuh. Jadi lu Rombongan gua berenam jadi totalnya? berenam, iya. Oke. Tambah dua cewek lagi tuh. Lalu gua mutusin buat jalan dari setengah 11 itu. Gua jalan tuh dari pos 3 ke pos 4. Itu lumayan bang, lama tuh. Ada sekitar sejam lebih lah. Dari 3 ke 4. Iya. Akhirnya tuh ada yang sholat lah tuh dari situ. Zuhur lah, itu sekitaran zuhur. Itu baru nyampe pos 4. Iya. Itu setengah 1 masih di pos 4 itu masih setengah 1. Itu yang lama ya. Lama. Itu kalau boleh tahu bang, di situ di jalur Cimelati ya? Iya. Itu ada berapa pos nih? Itu ada 6 kalau nggak salah. 6 pos ya? 6 apa 7 gitu. Oke. Berarti lu baru sampai pos 4. Kata gua niat waktu, aduh, kayaknya ini bakalan sore nih sampai puncak. Iya. Cuman gua bohong, kata gua. Ya udahlah, gua bilang, gua nikmatin aja, kata gua. Nyampe jam berapa juga, gua bilang gitu. Gua juga konfirmasi. Jadi kita lanjut apa gimana? Lewat jam 12, lanjut aja gua nggak apa-apa. Oh, ya udah, gua bilang lanjut. Biar istirahat lagi tuh di pos 4 buat sholat tuh. Sholat, udah jalan lagi deh tuh. Itu pos 5 setengah jam lah, dari pos 4 ke pos 5, pos 6 nyampe puncak itu jam setengah 3. Udah sore berarti ya? 3 sore. Itu gua sampai ngopi dulu dah, kata gua emang saking capeknya kan. Gua bilang sampai gua ngobrol lagi tuh sama yang dua cewek itu, gua suka ngobrol di trek. Jadi gua tanya, emang dari mana kak? Ini apa rumahnya? Dari Tangerang bang. Oh Tangerang. Udah nekat banget, emang nggak ikut open trip apa temen gitu cowok buat nemenin kesini? Enggak bang, ini juga saya baru perdana kesini. Tapi sudah udah naik dulu, udah. Oh ya udah bareng aja ntar turunnya ya. Gitu. Berarti cewek itu pun dia emang baru juga ke situ ya? Baru. Yang pernah itu ya cewek itu, dia baru nyampe pos 3. Temen gue kayak belum ke situ, yang dua cowok ini, yang si awal sama si Paran belum juga. Yang baru ngeraba lah. Bahkan gunung itu baru gue raba gitu. Iya. Gimana kondisinya di sana. Tuh. Akhirnya jam 3 itu belum turun bang, masih foto-foto dah. Foto-foto. Nah dari situ setengah 4 gue turun tuh, mulai turun. Itu pendaki sekitaran di puncak itu lumayan sih rame. Oh, rame juga. Rame, banyak yang ngantri foto di plang itu tuh, ada video juga. Kalau nggak salah itu gue bareng sama open trip Adel Adventure. Adel. Iya. Oh iya. Gue sempat lihat mukanya juga tuh. Coba, oh dia ngadain 20 orang. Oke. 20 orang. Turun bareng dah sama dia tuh. Sama rombongan si Adel. Iya turun. Udah nggak ada di puncak juga, udah nggak ada orang. Itu masih biasa aja. Sebelum ada kejadian apa-apa. Tapi temen gue tuh yang namanya Awal sempet curiga, ini kok kita nggak sampai jalannya. Dari pos 5 ke 4. Dia sempet bilang kayak gitu. Iya ke gue. Nah iya ya, itu jalan sebenarnya turun itu kan lebih cepet. Iya.
lebih cepet, tapi turun gue 1,5 jam. 1,5 jam, gue juga mikir, nah iya ya, kata gue lama banget ini ya. Nah akhirnya gue, yang cewek itu yang namanya si Neng itu izin, bang, saya mau sholat asar dulu ya. Oh yaudah nih, sholat dulu. Itu gue sambil mikir, sambil ngerokok. Jadi gue kena malam nih kayaknya nih. Iya. Udah pasti, iya udah pasti kena malam nih. Temen gue bilang sama temen gue, ntar kalau kena malam, daripada gue senter kan, bawa bang, udah ntar siap mental aja dah. Bilang gitu, gue juga nggak tahu kondisi malam itu gimana di sini. Iya. Akhirnya gue lanjut jalan tuh, yang udah selesai sholat. Itu udah mulai mau gelap lah, udah mau maghrib tuh. Itu pos 2 aja belum dilewatin bang. Itu Masih jam pos 2. 3. Iya masih pos 3. Masih di pos 3. Masih pos 3. Gua maghrib itu di pos 3. Oke. Itu belum ada kejadian apa-apa, masih maghrib. Cuman gua bilang, ini ajan, ini kita istirahat aja dulu. Oke. Keluarin aja dulu cemilan. Yang mau makan minum udah. Gua bilang jangan ada yang bengong ya. Dari situ, ini udah muka-muka udah capek dah. Gua perhatiin satu-satu nih. Udah kelihatan lah gitu ya. Capek, panik juga. Gua bilang, ya udah. Gua bilang, ayo kita jalan lagi. Itu gua ngerasain baru pertama kali gua naik gunung. Ini sakit banget ini gua. Semua badan gua ya sakit di belakang. Itu gua diri nggak bisa. Diri gua nggak bisa. Bahkan sampai gua rukuk itu nggak bisa juga. Akhirnya gua mutusin buat jongkok. Gua ngerasain sakit kan ini sakit banget nih. Itu teman-teman lo tahu tuh? Nggak ada yang tahu, gua belum bilang. Nggak ada yang tahu. Jadi pas gua bilang istirahat dulu ya, terus gua ngomong, gua bilang, anjir ini kenapa ya? Akhirnya gua lawan, gua bisa, gua bilang, udah gua jongkok, diem aja tuh, ngeluh. Jadi kalau gua nggak lawan, gua bisa dulu. Iya. Ini gimana temen-temen gua? Akhirnya lu lawan juga. Gua lawan, gua bangun diri, gua samperin temen gue satu orang itu. Awal, wah tolong, gua tonjok belakang gua. Kencang-kencang lah, gua bilang. Tonjok sama dia, kencang. Nah yang satu ini yang temannya si Gita yang namanya Ais. Bang jangan di sini bang, gila lo. Mungkin dia peka. Gua bilang, udah biarin, gua bilang, gua nggak kuat udah ini. Harus kita lawan, gua bilang gitu. Akhirnya ditonjok aja sama si awal itu. Nah, yang si Ais itu, astagfirullahaladzim, ada yang kabur katanya dari belakang gua itu. Wah, udah jangan cerita di sini, gua bilang. Iya. Jangan cerita di sini, jangan bikin panik. Cukup aja. Dari situ gua udah alhamdulillah tuh, udah enakan badan gua. Bener-bener udah enakan, ternyata gua udah bisa jalan lagi. Yang awalnya gua, ini gua nggak bisa jalan. Berat ya, berat. Berat. Baru itu gua ngerasain di pendakian. Gua naik gunung, itu yang gua bilang, anjir ini gunung. Iya. Ternyata ini tuh gua bilang yang salah. Bener-bener angker. Gua ngerasain sendiri, gua bilang. Makanya dari situ gua diem aja dah, udah pasrah dah, udah nggak bisa. Ya udah dah, gua bilang, gua serahin aja, gua bilang. Mau gimana ceritanya ini pulang, yang penting gua selamat dulu. Akhirnya yang namanya Gita itu udah ngelamun bang. Dari situ gua udah jalan, gitu jangan ngelamun. Udah baca-baca aja. Karena gini bang, yang namanya Gita itu gua udah kenal lama. Nah bahkan sampai emaknya itu bilang, Dek ini si Gita bukannya fisik yang saya takutin. Terus apa dulu? Tapi dia gampang ngerasain hal-hal kayak itu yang gue kepikiran di omongan emaknya itu, ya itu omongan itu. Gue bilang, berarti peka juga emang dia ya. peka juga, makanya pas gue ngeliat dari matanya dia nih, ngelamun aja gitu. Dia ngelamun, dia baca-baca aja. Iya bang, udah tuh. Kata gue mungkin ya kalau udah sering naik gunung sama dia, gue ngerasain juga kayak dia emang kayak diganggu. Kemudian nahan bang. Iya. Gue bilang, udah gitu, ayo kita turun. Bisa, gue bilang gitu, ayo turun. Itu keadaannya udah lulus gunung. Oke. Jadi ketika malam itu emang udah, gue bilang, gitu, pulang, ayo, udah kita pulang pelan-pelan aja. Bisa, ayo.
Gue bilang bisa, ayo. Berarti maksudnya itu cewek itu lu ajak ngobrol tuh masih nyambung ya? Masih nyambung, masih iya bang, masih sadar kok gitu. Itu sepanjang jalan 5 langkah gue bilang, Git jangan bengong. Gue manggil nama dia, Git jangan bengong. Kita selalu dipanggil tuh. Iya. Turun dari pos 3 itu kan udah malam tuh ya, terus gue panggil. Itu sampai base camp itu gue, Git jangan bengong, ngobrol. Akhirnya sempet di pos 2 lanjut tuh, pos 1 udah tuh. Pos 1 temen gue nih yang namanya Awal ini kesel, cing ini kalau sampai ini jalur kesel dia, udah prestasi, udah prestasi. Nah temen gue tuh yang nama Awal tuh kesel. Gue bilang udah sabar, gue bilang bujuk kalau dibilang kesel ya kesel, capek mah capek. Gue bilang gitu, udah kita rasain aja, jadi kita turun. Wah ini mau parah ini. Iya gue tahu, gue udah nahan emosi dia, masih marah juga, masih marah. Kata gue udah Awal ayo kita turun pelan-pelan. Cuman yang namanya si Farhan ini udah ngilang, nggak ada nih. Temen gue satu lagi. Berarti duluan deh. Iya, dia ngilang itu pas maghrib, udah nggak ada. Berarti gua, pas di pos 3. Jadi pos 3. Oh. Makanya gue mikir, nah ini bocah kemana satu lagi ya? Apa ketinggalan di belakang? Iya. Gue feeling gue ya, udah mungkin di depan kali ya. Mungkin sih dia pasti kuat, dia mah gue bilang gitu. Depan kali dia udah, sama pendaki lain gue bilang gitu. Nah itu kan posisi 3 cewek bang, gitu. 3 cewek sama 3 cowok juga. Iya. Ya gue bilang, alhamdulillahnya nih, yang cewek 2 ini yang gue kenalan itu, dia kuat fisiknya. Kuat alhamdulillahnya. Nah yang si Gita kan emang udah dituntun aja sama temennya. Iya. Karena kalau nggak dituntun, ya mungkin ya udah nggak kuat dah. Ya. Nah dari situ, dari pos 1 itu, gue bilang, udah yuk dikit lagi kok ini nyampe. Gue bilang nyampe Semaksi. Dia nyampe juga tuh bang. Itu sekitaran jam 8:30. Oh pas sampai Semaksi. Mau istirahat tuh. Akhirnya gue ketemu temen gue yang namanya Farhan itu. Ternyata udah bener di base camp dia. Iya. Udah di tempat Semaksi itu. Iya. Gue marahin gak bisa-bisa. Gue bilang, lu naik gunung gak sendiri, lu sama temen. Gue bilang ini keteteran, gue bilang di belakang. Ngapain lu duluan? Akhirnya dia minta maaf lah. Itu udah campur aduk tuh, udah emosi, udah capek juga. Nah temen gue ngilang deh satu lagi si Awal. Gue bilang, lah ini bocah kemana ya? Agak ada. Lalu dia mandi di kamar mandi. Buset kata gue. Mandi itu malam-malam. Kemasan kata gue. Buset malam-malam kata gue ya. Jadi udah biarin dah, gue udah serah lagunya lah gue bilang. Mungkin emang capek gerah kali ya. Iya dia mikirnya gitu, udah capek gerah mandi mungkin biar seger ya. Gue gak tau deh kalau malam-malam mandi di gunung itu gimana. Terus ini tuh bang, itu ada pendaki gue doang di Sisa lu doang. Gue doang. Itu emang si Makti itu ada warung. Iya. Cuman udah tutup. Pas malam itu lagi sunyi-sunyinya nih, itu gue diketawain 3 kali. Dia ketawa dari arah musola. Itu lu aja yang sendiri yang dengar? Semuanya dengar. Dari situ udah mulai panik lah. Gue bilang udah tenang aja, bilang antepin aja suara kayak gitu mah, biarin aja. Udah di jalan itu, cuman yang si Awal itu nggak tahu dia suara itu, nggak tahu dia. Coba turun dari Semaksi ke base camp kan lumayan itu ya jalannya. Setengah jam tadi gitu ya? Setengah jam lah. Mungkin ya sekitar. Cuman dalam keadaan travel ini kan cewek si Gita ya lebih lama lagi. Itu jalan tuh dari Semaksi turun, itu di pertengahan itu kaget buat cewek itu. Astagfirullahaladzim kata gue. Lah kenapa? Itu bang di atas bang, kata gue. Di atas. Nah itu benar-benar ada kuntilanak. Gue lihat sendiri, nyaksiin sendiri. Iya di atas pisan. Itu jaraknya 5 meter mungkin ya, 5 meter apa 7 meter.
Itu lihat semua tuh ini. Lihat semua, langka banget. Kata gue, ini sambil nangis nih, sambil ngomong astagfirullahaladzim banget begini tuh. Gue bilang, sambil gue tutup ini kok matanya. Iya. Gue lihat, iya masih ada. Itu gue bingung kagak mau pergi. Oh, makanya kata gue, anjir ngapain sih gue bilang ya. Gue itu lagi sambil dia baca ayat kursi juga, aduh sambil baca aja. Gue bilang, ayo jalan, udah nggak ada dia. Gue bilang itu ya. Nah pas dilihat lagi masih ada, masih ada. Berarti pas lu lihat udah nggak ada, Nggak ada, dia dilihat lagi masih ada. Nah kata gue, yaudah gini aja. Itu lama itu ada sekitar 15 menit nungguin dia berani buat jalan. Iya. Kata gue, udah ayo jalan sambil gue tenangin, ayo udah jalan ayo, jalan. Ditutupin aja, jalan. Tutupin begini. Jalan di sini. Ini di belakang udah nggak ada yang mau, di belakang jalan belakang. Jadi posisinya itu yang si Gita di depan sama temennya nih si Ajis jadi backup. Nah gue di tengah nih bang, jagain dua cewek ini. Iya. Nah yang temen gue 2 orang di belakang. Ini pindah-pindahan ini jalannya. Mungkin karena takut, Iya udah mulai panik deh itu. Jadi yang 2 itu udah ngumpain duluin gue. Iya. Nah gue posisi gue di situ udah kesel banget. Gue bilang udah center mana ge, bodo amat dia ngomongin lagi. Gue bilang gitu. Iya. Dia udah bodo amat. Itu suara di situ ada suara kambing. Ada suara kambing itu berisik banget tuh. Suara itu kambing berisik lama itu. Ada ya 2 menitan lumayan tuh. Sama kambing udah suara campur aduk tuh, udah aneh itu suasana gitu. Temen gue juga kagak mau di belakang lagi, udah panik. Gue bilang ya udah ya jalan yuk. Ternyata temen gue nggak cerita di situ. Dia ngeliat makhluk gue gede hitam. Oh pas di barengan yang Iya di belakang dia, katanya di belakang itu. Jadi dari pas gue jalan itu, pas ada suara kambing itu, dia panik langsung nyari gue. Ternyata di belakang dia tuh ada gede banget hitam. Cuman nggak cerita di situ, ceritanya itu di rumah. Oke. Makanya gue bilang, apa sih? Udah, jangan gue di belakang. Gue di belakang. Udah akhirnya, udah di depan. Apa jagain nih cewek, gue di belakang gue. Akhirnya tuh nyampe di pos sapam tuh. Nyampe pos sapam, itu kan ada 2 jalur tuh, mau lewat sini atau mau lewat bawah. Cuma jangan sini bang, serem bang, ada di gitu ya. Dari sini aja turunan. Oh yaudah lihat turunan. Itu yang namanya Gita itu udah gak mau jalan lagi. Bang udah bang, di sini aja. Kaki gue udah gak kuat. Akhirnya gue senyap, gue merokok dulu. Gue tenangin dulu dia. Gue suruh jalan, udah gak bisa. Udah bang. Di sini Terus aja. akhirnya lo apain gue? Itu gue diemin. Sambil gue bilang, ayo gue bantuin. Tangan lu sebelah kiri pegang dia, tangan kanan gue pegang gue, tangan kanan dia pegang gue, tangan gue. Ayo jalan pelan-pelan. Ini yang dikit lagi yang bisa. Turun pelan-pelan, berjalan benar-benar pelan banget. Itu di jalan yang mengarah ke base camp itu dari pos sapam berhenti di jalur. Bang udah dong, maaf. Oh sempat bilang nggak kuat lagi. Oke, akhirnya digembok. Oh akhirnya digembok juga. Digembok itu baru banget meluk, matanya melotot. Matanya melotot. Gue bilang, Dek, gue bilang Han, kena. Gue giniin matanya, nggak mau nih aku gue. Jadi matanya itu madep ke belakang temen gue. Berarti mau bener-bener kena Temannya pas di dia situ iya ya? Ajis. Matanya melotot merah banget itu. Matanya dia apa? Matanya dia. Gue ngeliat jelas banget itu. Udah gue, Dek, kalau mau, jadi matanya dia tuh nggak mau dihadapin kalau kita. Iya. Sama temen gue juga bisa juga tuh diginiin aja sama dia. Pingsan aku. Oke. Bisa langsung dalam keadaan gitu. Itu cuma berapa meter itu? Cuman ada lah 10 meter itu baru sampai apa tuh base camp. Padahal masuknya di situ di turunan base camp. Oh berarti udah deket dari base camp sebenarnya ya? Udah dekat. Gue tuh pingsan digendong. Nyampe lah tuh base camp. Udah tidurin. Nah tidurin. Kenapa dek? Temennya itu kalau gue bilang ada ngkong ya. Dia pakai baju koko di base camp itu. Oke. Kalau kata gue sih kunciannya juga ya. Dia nggak pakai lama. Langsung dikasih air. Dek minumin deh air. Ini dek diteror dari pos 2. Nggak maksudnya ini diteror dari pos 2 sama kuntilanak.
Berarti emang udah diikutin ya? Udah diikutin. Dia tuh baca berita. Lah iya benar. Dari pos 2. Bahkan sampai turun tadi gue bilang, saya itu ditongolin langsung. Iya dia ngikutin dari pos 2. Oke. Terus ini gimana Pak? Alhamdulillah sih, untung aja kamu berani gitu. Iya. Makanya sampai turun biasanya di itu galak deh. Oh yang udah biasa disasarin. Iya, sasarin itu galak. Jadi makhluknya itu galak. Dia sering ganggu pendaki. Alhamdulillah yang udah nyampe base camp, gue bilang gitu, ini masih bangsa juga si kita itu akhirnya dia dipinangnya lah, seperti pegang dua kakinya, bangunnya tuh gimana? Bangun gitu, bang, terima kasih. Gue masih bangun bang, ya, gue nangis dia. Iya. Untung aja lo ngajak gue ngobrol, kalau nggak gue udah di bawah. Itu yang gue pertanyaan itu yang gue bingung, di bawah apa gitu. Berarti dari pos 2 itu dia emang udah diikutin. Iya, cuman dia nggak mau ngomong. Cuman banyak kan peka nih, Iya, dia kayak gitu ya. Cuman baru ngomong di bawah. Karena emang lu ajak ngobrol terus dari Iya, situ. gue masih denger bang suara lu dari sini untuk ngobrol. Itu dia bilang gitu. Gue masih denger bang suara lu memanggil gue. Itu gue lagi ditarik aja bang, mau diajak. Ngomong kayak gitu. Serem ya. Udah gue untung aja gue bilang udah nyampe sini sih gue bilang gitu ya. Yang dia dah gue bilang udah kita makan dulu dah, kalau enggak minum dulu, tenang dulu. Nah temen gue yang di awal itu tidur di situ, sakit emang dia tiba-tiba langsung sakit, panas dingin udah. Pas sampai base camp ya? Iya udah langsung jokrak. Gue bilang lo apa? Pengen meriang ini gue, sakit gue langsung. Iya. Lalu itu pakai mandi kata gue gitu aja. Oh mungkin gara-gara mandi itu juga ya? Gue bilang ya mau gimana gue bilang ya, namanya naik gunung, gue bilang kayak gitu mah entah gue yang ketempelan kali, gue bilang gitu ya. Iya benar. Jadi kayaknya gue ketempelan nih, gue lu tidur aja lo, gue bilang terlalu udah enakan baru kita cabut dari sini gitu. Nah itu akhirnya dari situ tuh gue bilang sama yang si Neng itu, Neng ntar tuh pulangnya bareng aja ke Bekasinya, ada sono, gue bilang gitu. Iya sih bang, gue juga ngeri juga nih kejadian begini, untung ada lu bang, katanya sama omongan lu pada. Makanya gue bilang kalau naik gunung itu ya gue jangan nekat berdua. Iya. Asal sih ya ada 2 cowok lah. Minimal ada cowok lah 1 gitu ya. Kalau gue jangan nekat ini. Ya habis gue penasaran gue nggak salah. Jangan pakai penasaran, cuman ya lo hati-hati juga biar lo bisa dijaga sama siapa gitu. Kalau naik gunung sama cowok kan ada yang ngejaga lo, gue bilang gitu kan, hati-hati juga tuh. Karena yang batal juga dia naik gunung berdua doang cewek. Bagi cewek. Itu lu pas sampai base camp itu jam berapa tuh? Nyampe jam setengah 10-an. Setengah 10. Itu gue cabut aja itu dari base camp setengah 11. Baru cabut. Iya. Karena emang istirahat dulu di situ ya. Iya, nyampe sini dari Bekasi tuh jam 1 malam. Oke. Itu ya sih bang ceritanya. Oke, siap Bang Toong. Merinding juga ya dengar ceritanya ya. Nah jadi itu ya cerita dari Bang Toong waktu pendakian ke Gunung Salak Bang. Iya, Itu pendakian TikTok Bang. iya. Nah itu ya. Jadi emang dia sempat ngalamin beberapa kejadian di situ ya. Dan kebetulan emang dia bawa cewek, temen cewek nih ya, yang emang peka banget sama hal-hal mistis kayak gitu ya. Dan lagi dia ditambah kan sempat ketemu sama 2 cewek pendaki juga nih, ya mungkin bukan bisa dibilang beban sih, bukan ya, cuman karena emang ketemu akhirnya mereka gabung ya kan. Sebenarnya kalau misalkan mereka cuma berlima aja nih pas waktu turun, bisa jadi nggak sampai kena malam gitu bang ya. Cuman karena emang ketemu akhirnya gabung, dan gak mungkin juga kita tega ninggalin bang ya. Karena kan dia cewek berdua ya. Jadi di sini mungkin bisa kita ambil sedikit pembelajaran ya dari ceritanya Bang Toong ini ya. Yang pertama soal pas waktu berangkat itu emang ya bukannya apa ya, maksudnya kita kan nggak tahu juga kondisi gunung kayak gimana di sana ya, karena emang kita perdana juga kan ke sana gitu ya.
Ya minimal kita bisa cari tahu kan ya estimasi keberangkatan dari base camp sampai puncak itu berapa jam gitu kan ya. Ya minimal itulah kita harus tahu lah. Jadi kita bisa mainin waktunya tuh. Misalkan kita mau start jam 7 pagi nih, wah estimasi gue sampai puncak misalkan jam 12 nih. Berarti gue sampai base camp lagi tuh, oh maghrib nih nggak kena malam, berarti aman kan gitu ya. Tapi ya karena emang kita nggak tahu dan kita juga nggak nyari tahu gitu ya, udah akhirnya kenalah kita malam gitu. Karena pendakian kalau udah kena malam itu udah buyar bang. Ya kan, iya pemikiran udah kemana-mana kan ya. Yang mikir inilah, yang mikir itulah, lebih banyak mikir negatifnya sebenarnya gitu ya. Nah terus juga yang kedua ya buat temennya Bang Toong ini yang cewek tadi ya, mungkin emang karena dia peka juga gitu ya. Ternyata dia kenanya itu pas di pos 2 udah mulai. dari pos 2 dia udah diikutin Iya. ya. Nah, cuman karena emang dia kuat dan juga emang betul juga sih sebenarnya gini ya. Kalau misalkan ada salah satu teman kita nih misalkan peka sama hal-hal mistis gitu bang ya. Lagi kita lihat nih, wah kayaknya dia udah gebengong kan ya. Itu kita harus ajak ngobrol terus Iya. tuh. Makanya yang tadi dia bilang tuh pas di base camp, gue denger bang suara lu. Cuman emang gue pikiran gue udah kemana-mana, tapi gue masih dengar sama suara lu. Nah itu justru dengernya dia itu, ini dia jadi kayak main tarik-tarikan nih bang. Yang kayak tadi lu bilang kan dia sempat mau ditarik tuh kan, sempat dibawa ya ke alamnya lah ya. Tapi karena dia masih dengar suara lu, nah ini agak susah juga. Jadi mungkin ya lebih kita perhatiin lagi lah ya, maksudnya dari teman-teman kita yang gampang niat lah, yang gampang kesurupan lah gitu ya. Nah, jadi lebih kita perhatiin lah intinya lah ya. Jadi jangan sampai nih kita bawa teman atau bawa rombongan yang emang gampang niat hal-hal mistis nih, atau kita diemin aja. Itu malah bahaya, takutnya kita lagi sama-sama bengong nih, sama-sama capek, dia malah ngilang kan. Malah terjun kemana lah, ntar itu dia naik pohon, ngeri juga kayak gitu ya. Nah terus juga buat rombongan yang ketemu lu tuh bang, Iya. 2 orang cewek ya. Nah itu kalau bisa ya maksud gua ya buat temen-temen semua nih ya, buat kita juga lah. Kalau bisa kita kalau emang belum tahu kondisi medan gunung ya kan, lokasi gunung itu kayak gimana, treknya kayak gimana, minimal kita cari tahu dulu lah ya. Jangan sampai kita nekat. Bukannya kita ngelarang sih, maksudnya ini kan bahaya juga bang ya. Dia naik berdua cewek, sementara itu pun baru pertama kali dia ke situ ya. Apalagi cuma cewek doang berdua, ya minimal kalaupun emang dia malas buat nyari info tentang gunung itu ya minimal ajak teman cowok lah gitu ya, buat ngejagain aja. Soalnya kalau cewek apalagi dia sampai kena malam itu bahaya banget. Jadi gini, misalkan kita mau naik gunung minimal tuh kita ya bertiga lah. Kenapa gue bilang bertiga? Jadi gini loh, misalkan dari salah satu teman kita ada yang trouble ya kan, ini satu orang bisa turun buat cari bantuan, yang satunya nemenin. Tapi kalau cuma berdua, ini nggak ada yang bisa turun dan nggak ada yang bisa nemenin. Mau nggak mau dia harus jalan terus. Nah itu malah bahaya lagi. Gitu. Jadi minimal kalau buat pendakian ya, jadi itu umumnya 3 orang lah ya. Maksudnya minimal tuh 3 orang lah. Jangan sampai berdua ya kalau bisa. Nah kira-kira ada pesan nggak nih bang buat teman-teman pendaki ya? Ya khususnya buat pemula lah ya. Kira-kira waktu dia mau ngejalanin pendakiannya ini harus ngapain dulu sih bang? Minimal sih dia punya ilmu dasar gunung dulu deh. Oh punya pengetahuan dasar lah ya. Sebenarnya ya walaupun malu bertanya, ya kan sekarang bisa searching gitu. Iya. Itu penting banget. Karena emang udah maksudnya dunia media sosial juga Iya. kan udah luas, sudah gampang lah ya nyarinya sebenarnya. Penting banget. Sekarang gunung udah nyampe rumah aja itu udah selamat, maksudnya udah beruntung lah. Iya betul betul. Nah terus buat Bang Tong sendiri nih, gue dengar katanya lu punya trik juga nih bang ya. Iya. Nah itu nama trik lu apa tuh bang? Siapa tahu dari teman-teman nih ada yang mau bisa ikut nih kan di trik lu bang. Itu ada bang di Instagram pejuang TikTok. Oh pejuang TikTok. Nah itu khusus TikTok apa buat camp juga gitu bang? Ada khusus TikTok itu kesalap. Kalau campnya itu ada juga bang setiap bulan. Oh umum ya? Iya umum. Oke siap siap. Nah itu jadi teman-teman ya kalau misalkan mau coba naik gunung,
Ya minimal kita coba-coba entah itu TikTok dulu atau cam dulu gitu kan ya. Dari Bang Toong ini nyediain trik juga nih ternyata. Jadi teman-teman nanti bisa hubungin tuh IG-nya Bang Toong ya. Nanti juga gue taruh nih linknya di deskripsi gue. Nah oke, jadi itu aja ya teman-teman cerita dari Bang Toong. Semoga video ini bisa ngebagi pengalaman buat kita juga ya tentang pendakian Bang ya. Oke, gitu aja Bang Toong. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.